Hello brother, back again with us. It's me Javier Dan gua Audi di sini. Welcome to Viscous Brother. Oke brother, dalam episode kali ini kita mau membahas apa Didi? Kita akan ngebahas Air Max lagi. Air Max yang lagi. memang kebetulan di video sebelumnya Kita udah pernah bahas part 1. dan nggak lengkap gitu menurut Iya, kita. karena itu cuma sampai dari tahun 70-an hingga tahun 90-an. Tapi di Iya. part 2 ini kita bakal bahas tuntas dari tahun 2000 hingga tahun sekarang dia. Ya. Dan juga kita akan ngasih tips-tips juga sih Iya, bagi tips-tips kalian juga, yang mungkin bisa dibilang pengen beli Air Max. Iya, Terus bingung harus beli yang kayak gimana, harus kayak gimana. Oke, Terus mungkin di gitu Pak. toko mana mungkin kan? Ya, mungkin Soalnya- seperti itu. Oke. Langsung aja. Jadi gini ya, pertama-tama kita mau bahas dari mana dulu nih Air Max-nya. Oke, jadi teman-teman, masuk di era tahun 2000 nih dia. Ya, kita langsung bahas ke line up-nya dulu Line-up-nya ya. langsung ya. Benar. Itu pertama kali itu keluar masuk di fase 2000 nih, Iya. di tahun 2003. Ya, Benar. namanya Air Max 2003. Nah, mungkin 2004 dong, Ya. ya nggak? Kebetulan Air Max 2003 ini masih menggunakan teknologi di Air Max 97. 97. Dan kebetulan juga dibuatnya di Jepang. Jepang. Dan desainer sama juga, si Sergio Lozano yang Benar, buat benar. Air Max 95. Benar. Terus yang gue tahu nih dia, poin penting dari Air Max 2003 ini, itu dia tuh menggunakan serat berbahan karbon tinggi dan juga apa sih namanya sole-nya itu atau Midsole ya, iya, air cushion ya. Air cushion-nya itu Masih pakai neck masih ya? pakai neck, betul. Masih pakai Air Max 97 Iya, kan? Air Max 97. Nah, tapi ada apa namanya? Teknologi di uppernya itu Iya. dibilang itu masih menggunakan teknologi di Nike Air Max 95. 95 kan. Jadi Sama. kayak bisa dibilang hybrid walaupun bentuknya tuh beda. Beda. Soalnya kan yang ngedesain juga sama-sama juga. Iya, si benar. Lozano itu. Benar. Oke, lanjut di Air Max tahun 2006. 2006. Kebetulan di tahun 2000 ini, kalau bagi kalian yang nggak tahu, di tahun 2000-an ini Air Max tuh keluar barangnya atau keluar line up-nya tuh sedikit lompat-lompat ya. Lompat nggak siap tahun keluar kayak Benar, di tahun 70 benar. tahun 90-an. Nah, di 2006 ini Air Max ngeluarin Air Max 360 namanya. Dan itu kebetulan teknologinya udah pakai full air cushion yang memang udah mengurangi Beban rubber cushion dan dibilang Air Max 360 itu Air Max yang paling ringan. karena yang gue baca itu bobotnya dia kurang dari 13 ons. Ya, benar. Terus juga air cushion yang udah Audi tadi bilang itu full, maksudnya itu dari tumit hingga ibu jari, itu semuanya full air cushion. Dan juga orang-orang tuh ngejulukin Air Max 360 itu sebagai the running air. Gara-gara Walk on saking- air kali. Ya mungkin running air atau walk on air. Ya cuman memang kalau gue baca-baca mereka lebih fokus untuk ke running shoes-nya sih dia. Jadi lebih ke karena running shoes-nya. bobotnya emang ringan sih. Nah, cuman memang di 360 ini banyak banget variannya ya. Jadi Nike Air Max 360 tuh yang bisa dibilang ya masih lompatnya nggak jauh. Selamat jauh, beda 3 tahun. Ya. Beda 3 tahun dari 2003 2006 dan itu memang kalau kalian yang gimana ya? Kalau ngikutin kalau ngeliat sepatu-sepatu Nike yang biasanya Siap. jalan-jalan kalau ada yang apa air cushion yang warna-warni, nah itu Nike Air Max 360 itu. Pokoknya kalau udah masuk tahun 2000-an, itu udah ketara banget ya air cushion-nya. Iya. Bedanya. Ya banyak KW-nya juga sih kalau yang 360. Iya, mungkin banyak banget itu. Pasti kalau kalian lihat gambar ini, pasti Nih. kalian nggak curiga lagi kayak Dan ini namanya Air Max tuh ternyata. Iya memang. Dan KW-nya itu bener-bener murah dia. Iya. Lah sekitar 700 800, malah ada yang 1 juta. Apanya? Oh, harganya. Harga KW-nya, iya. Kok KW-nya? Harga ori. Harganya ada yang 1 juta. Emang ya? Iya. Nah, selanjutnya kita lompat langsung ke tahun 11 2017. tahun saat dari 2006 Iya. sampai tahun 2020 sampai 2017 di 2007. Jadi kalau singkat ceritanya di 2006 sampai 2017 itu Air Max tuh cuma punya line up sepatu 360. Jadi cuman mainin colorway sama teknologi dikit. Teknologi cuman memang literally sama. Cuma colorway doang sih. Dan memang itu lebih ke fokusnya di sepatu running banget. Nah, Di 2017 ini tuh keluarlah sepatu yang memang Max Fly Knit ya nggak sih? kalau dibilang sepatu Vipermax Fly Knit itu merupakan kayak Dobrakan baru sih. iya kayak dobrakan baru, kayak Nike tuh mau nunjukin nih loh teknologi gue kayak baru. gini. Nah, mereka terapin di Nike Vipermax itu. Ya terus yang gue lihat yang nggak sia-sia sih, dia 11 tahun tuh bisa dibilang tuh hiatus, Iya. tiba-tiba keluarin teknologi yang Gak tanggung-tanggung. Terus Benar, juga fun fact-nya lagi, Vipermax Fly Knit itu keluar di 26 Maret. Ya. Karena 26 Maret itu bertepatan dengan hari apa nih? Air Max Day. Nah, kalau kalian yang nggak tahu nih Air Max Day itu apa, jadi Air Max Day itu adalah suatu hari nih di mana para yang pencinta
Air Max itu dia memberi penghormatan kepada Nike karena Ya, apresiasi karena Nike itu setiap tahun itu kan dia kan ngerilis Air Max. Terus setiap dia ngerilis Air Max itu pasti teknologi beda-beda, Ya, nggak ada yang benar, sama. benar. Makanya dia itu membuat suatu penghormatan kepada Nike. Dan terus gimana ya? Katanya Nah, Nike Air Max kembali lagi ke topiknya ya. Nike Vapor Max Flyknit Vapor Max ya. Jadi itu gabungan antara teknologi Flyknit-nya yang baru dikembangin recently sama baru-baru ini sama ininya bawahnya itu loh air cushion-nya, karena air cushion kan memang spesialisasinya di Air Max. Jadi dia udah pakai full air cushion tanpa ada air cushion tambah-tambahan lainnya. Bener. Itu sih udah Vapor Max itu aja sih ya. Oke, langsung lanjut aja nih ya kita. Kita lanjut ke 2018. Itu ada Nike 270. Nah, 270 ini pasti kalau kalian yang anak zaman now udah banyak banget yang udah dipakai orang sekarang. Tapi yang gua suka 270 dia tuh berbeda, spesial. Karena Nike itu bilang sendiri, Nike Air Max 270 itu ada suatu sepatu Nike, ya kan? Yang menurut Nike itu tuh paling nyaman dipakainya. Karena Nike itu tuh apa ya? Menyematkan busa yang lebih tebal, setebal 32 mm kalau salah. Dan itu sepatu Air Max yang paling tinggi. Jadi jarak dari tanah ke uppernya itu tinggi. Ya, tinggi. Mm. Jadi memang kalau kalian pakai Air Max 97, 98 yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Linknya ada di deskripsi kok. Kan itu aja udah tinggi. Nah, ini lebih tinggi 270, lagi. Ya. Kayak gitu. Tapi kalau menurut lu 270 secara desain gimana nih? Kok gue sih suka, jujur. Kalau menurut gue pribadi itu agak fail sih menurut gue. Agak fail, kenapa tuh? Karena kurang aja. Gimana ya? Kayak selera sih guys. Kayak sepatu gimana ya? Kalau 270 yang 2000 pertama keluar itu emang kurang bagus kalau menurut gua. Tapi semakin kesini dengan colorway banyak kan sekarang. Bener. Nah, semakin kesini yang nanti kita bahas lagi itu mungkin kayak kurang aja sih menurut gue yang yang 270 itu sebenarnya. Selanjutnya dari 270 kita lanjut ke 2019 yaitu Air Max 720. Apa yang spesial di 720 di? 720 ini kalau ya gimana ya? Kalau sekarang mungkin udah nggak asing kan karena 2019 masih tahun kemarin. 720 ini mirip dengan Air Max 360 karena air cushionnya masih muter full air cushion. Terus juga yang spesial busanya itu tambah lagi Nike guys. Di 270 katanya udah paling oke, udah paling nyaman. Di 720 ditambah lagi 6 mm. Biar supaya lebih nyaman lagi tuh sepatu. Nah, tapi kalau di 270 kan air cushionnya nggak muter. Nggak muter. Nah, 720 tapi muter. itu sih karena itu kita bisa ngeliat loh, si Nike itu setiap tahunnya itu dia selalu nge-develop. Nggak sama bikin percobaan baru. Selalu membuat percobaan. Iya. Jadi 720 ini mereka lebih mainin colorway-nya. Terus juga banyak kontroversinya ya kan. 720 itu. Yang di masalah desainnya. Jadi desainnya itu di apa sih namanya? Outsole-nya guys, kalau kalian tahu, itu ada seperti mirip lafaz Allah nih yang kayak gini gambarnya nih. Nah, itu tuh banyak kontroversi bagi umat-umat Islam nih karena menurut mereka tuh kayak ya namanya agama dibawa-bawa kayak melecehkan agama lah. Nah, oleh sebab itu Nike tuh nggak ngambil tindakan lah pada saat itu. Nike tuh bilang statement kalau itu tuh bener-bener nggak ngelecehin, itu cuman apa ya bisa dibilang tuh cuman mirip doang. Karena memang nggak ada maksud buat apa-apa. Untuk gue personal gue nggak notice ya ada lambang seperti itunya. Iya, tapi orang-orang yang entah dicocok logikan atau gimana. Gue nggak tahu. Tapi memang dari segi desain di 720 ini Nike Air Max itu mulai main color gradient gitu ya. Warnanya campur-campuran kayak gitu. Ya itu menurut gue overall it's okay, cuman masih bentuknya tuh terlalu gimana? Masih terlalu modern nggak sih? Terus terlalu sepatu olahraga aja kayak gitu. Tapi kalau bagi sebagian orang yang suka ya nggak apa-apa. Tapi memang sejak keluar 720 tuh memang kalau gue lihat di jalan-jalan kayak ke mall dan sebagainya 720 tuh memang orang paling banyak beli ya, banyak beli banget gitu. Nah kan karena kalau 270 tadi gue bilang kurang ya karena gue kalau jalan kemarin tiba-tiba 270 kok diskonnya udah gede banget berarti kan mungkin kurang ya kurang nggak jadi segmennya nggak masuk tapi banyak. Bukannya kurang bukan berarti jelek ya guys. Iya, benar. Masalah selera sih, selera orang-orang. Oke, lanjut ke 2020. Ada apa nih di 2020 nih? Di 2020 ini nggak asing lagi ya. Asing lagi. Rapper cuy. Nike Air Max 270 React. Nah, itu featuring Travis Scott. Iya, itu spesialisasinya ya. Iya, Cactus Jack namanya. Itu nama colorway-nya ya, Cactus Jack. Jadi di 270 React ini
270 React ini suaranya sampai hilang nih. 270 React ini sebenarnya gabungan antara Nike React kayak yang kalian nggak tahu tuh ya, Nike React tuh sebenarnya kayak soulnya berubah gitu. Digabung dengan teknologi air cushionnya di Nike Air Max 270, makanya disebut 270 React. Ini menurut gua di era modern ya kayak gini ya, di era anak-anak zaman sekarang di 270 React ini tuh paling better menurut gua. Iya. Karena udah gitu keluar seri Travis Scott lagi kan. Iya, Cactus Jack. Nah, itu udah desainnya astagfirullah. Harganya sebenarnya sih 7 jutaan. Iya. Tapi di resellnya harga retail aja 7 juta. 7 juta, guys. Gua apa tuh? Susah lah. Gila lo. 7 juta beli motor aja gimana? Iya, bekas gitu dapat tuh. Nah, guys, di tahun yang sama Nike itu nggak tinggal diem juga. Dia itu ngeluarin Nike Air Max 2090. Yang adopsi modelnya kayak Nike Air Max 1 sama Nike Air Max 90 ya, Di. Iya, benar-benar. Jadi gini ceritanya, di Nike Air Max 2090 ini kalau kalian lihat di beberapa artikel dari Nike, desainernya tuh bilang Nike Air Max ini kan punya trademark, maksudnya punya impact ke masyarakat tuh sangat besar ya ke pengguna-pengguna, ke customer, karena memang the people shoes kan ya, the people shoes ya kan. Jadi 2090 ini mereka punya visionary kayak gini. Mereka menilai di Nike Air Max 2090 muncul itu karena anak-anak zaman sekarang tuh nggak punya sepatu trademarknya. Oh, jadi ya, ngerti. Literally yang menggambarkan diri mereka gitu ya? Bukan, gini, literally di tahun-tahun sebelumnya kan kayak anak-anak tahun 97-an punya Air Max 97 ya kayak gitu yang ya zaman-zaman orang tua kalian lah dan sebagainya itu. Nah, di zaman-zaman kita ini nih yang anak muda sekarang ini kan kayak mereka ngeliat di tahun-tahun sebelumnya anak 17 tahun pakai sepatu Nike Air Max 97. Itu udah tua banget tapi mereka masih ngedop gitu loh, masih keren. Nah, value gede sih. Makanya di Nike Air Max Nike 2090 itu mau ngeluarin sepatu di namanya 2090 ini, maksudnya untuk itu kayak nge-reminder untuk gimana ya generasi sekarang ini nih punya trademark sendiri, punya trademarknya sendiri, punya Nike, punya punya line up Air Max sendiri kayak gitu. Nah, di 2090 ini yang menurut gue nih keren ya? Itu keren banget sih menurut gue, kayak akhirnya bentuk Air Max-nya tuh nggak hilang kayak gitu dengan teknologi yang semakin maju dan teknologinya lebih baru. Nah, kayak gitu aja sih. Oke, Di. Tadi kan kita udah mengulas Nike Air Max dari tahun 2000 hingga tahun 2020. Lo ada nggak sih sedikit tips-tips nih buat kalian nih orang-orang yang mau beli di Nike Air Max? Nah, ada sih sebenarnya beberapa tips yang buat kalian kalau mau beli Air Max tuh biar nggak fail. Apa tuh? Tips yang pertama itu kalian pastiin ukurannya. Karena di Air Max itu kadang nggak perlu di upsize atau di downsize kan, harus sama aja gitu. Air Max itu kalian pakai ukuran yang biasa kalian pakai aja. Tapi kalau misalnya kalau udah kebelet banget beli, colorway-nya udah cocok, terus ternyata size-nya masih adanya size satu di atas size biasa kalian. Nah, gimana tuh? Kalian pakai 42 tapi cuma ada 43 gitu. Nah, itu masih enak dipakainya karena literally sepatu itu kalau kesempitan tuh kurang nyaman. Kalau kesempitan memang kurang nyaman ya. Karena kan lebih mending ini sih rada longgar sedikit daripada karena longgar sedikit, naik satu size itu nggak terlalu banyak. Nggak terlalu impact kaki. Nggak terlalu gimana ya? Nggak terlalu kegedean banget kayak gitu. Nah, terus di Nike, kalau kalian mau beli Nike yang seri Vapor Max, saran dari gue sih kalian beli satu size di atas size biasa kalian. Misalnya kalian pakai 43, belilah 44 karena literally sepatu itu sempit banget. Karena teknologi karena teknologi Vapor Max teknologi Flyknit itu literally kayak lebih kayak bukan ringkih ya, kayak mencengkram kaki. Gimana sih bahasanya? Jadi lebih sedikit lebih mengecil kalau misalnya. Iya, benar-benar. Karena emang kalau kalian beli, misalnya kalian bisa pakai 43, wah itu pasti nggak nyaman banget dipakai. Kayak gitu aja sih. Kalau dari gua nih guys ya. Jadi gue tuh punya teman dia tuh punya Nike Air Max 270. Nah, itu kalian tuh bener-bener harus ekstra hati-hati sama 720 ya? 720 ingat ya? 720. Soalnya outsole-nya itu guys, itu ringkih banget. Kena batu sedikit aja, itu bisa anginnya tuh bisa keluar. Ya, benar. Jadi buat kalian yang mau bingung nih kayak emangnya ngurusin ngerawat Air Max tuh susah apa enggak? Ya, sebenarnya susah gampang. Bener. Jadi memang kalau kalian yang udah pakai seri-seri Air Max terbaru yang
air cushionnya udah langsung kontak dengan tanah langsung, kayak 720, 270, terus VaporMax juga. Tuh kalian hindari jalan-jalan penuh kerikil dan kalau perlu kalian bawa sendal juga deh, lebih aman. Ya, betul sih. Terus nanya nih, ada yang nanya. Apa? Terus makainya di mana, Bang? Ya pakainya indoor aja. Kondisi kalian. Kalau kalian ke mall ya oke kalian pakai, tapi kalau kalian ya hiking nggak mungkin pakai Air Max yang 720 dan lain sebagainya kan. Karena itu ringkih sebenarnya. Kalau misalnya tiba-tiba jalan ada dibangun gitu. Nah itu jangan. Hati-hati. Ya tapi kalau kalian mau pakai ya nggak apa-apa. Cuman sayang aja. Sayang aja sih. Kayak gitu. Nah, terus tips selanjutnya ini, kalau kalian bingung mau seri yang mana, mau beli yang mana, kan karena serinya banyak ada tuh Air Max 1, 90, 91, 92, 3, 95. Banyak banget lah itu pokoknya. Nah, kalian sih pastiin gini aja. Kalian mau cari colorway yang cocok buat kalian aja. Karena literally mata pengguna sneakers kalau kalian pengen dilihat, wah sepatunya bagus, wah sepatu wah. Ya itu karena pasti orang lihat colorway-nya. Dan kalau kalian udah pasti pakai Air Max, gimana sih? Udah terkesan eksklusif. Nah, benar-benar. Udah pakai, wah itu sepatu orang pakai sepatu bagus. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Nah, terus juga kalau mau beli Air Max juga nih, gue kasih tips saya sih. Karena gue ngeliat gini, gue semakin kesini tuh orang-orang tuh belinya tuh kayak Air Max 95, 97. Karena tuh itu bisa investasi juga. Kalian jual lagi, itu harganya bisa naik sih. Ya nggak sih, bener kan? Cuman ya ini kalau memang untuk pribadi kan tergantung fungsi kalian mau beli yang kayak gimana. Jadi kalau misalnya mau dipakai pribadi, ya lebih baik kalian cari colorway yang memang menurut kalian cocok. Jadi jangan yang banyak orang pakai. Jadi kayak kesannya terlalu niru-niru orang gitu loh, kayak terlalu mainstream. Jadinya kan kayak udah beli mahal-mahal, gila orang kayak ya udah sama aja biasa aja gitu. Kayak gitu. Terlalu eksklusif. Benar. Nah, Yer. Terus kalau ada yang bertanya-tanya, kapan sih beli Air Max? Timingnya ya, yang pas tuh kapan? Terus kayak ada nggak sih? Kayak ada nggak sih kalau mau beli Air Max terus murah gitu? Ada sebenarnya. Jadi kalian harus pintar-pintar nyari. Yang pertama itu satu. Pintar-pintar nyari. Dan kedua kan kita tinggal di Indonesia. Di Indonesia itu ada hari besar. Memanfaatkan Lebaran, terus Lebaran Cina, terus Tahun Baru dan lain sebagainya. Itu biasanya store-store itu bakal ada diskon. Apalagi kadang-kadang tuh up to 60% malah kadang-kadang. Apalagi lagi Christmas sale gitu. Iya, Christmas sale. Kemarin ya juga sempat lihat itu memang harganya literally bisa sampai gimana ya, steal deal banget ya. Steal deal banget. Jadi memang kalian bisa manfaatin itu, dan range harganya itu pasti di bawah 1,5. Dari 1 juta sampai 1,4-an. Ya, karena literally sepatu Air Max itu harganya ada di 2,3-an. Itu standar edition ya. Maksudnya edisi biasa. Lain sebagainya itu bisa di atas 5, 4. Ya, kayak gitu kayak OG itu kan. Itu kayak mahal. Jadi kalau kalian mau beli yang apa ya, yang biasa aja tapi colorway-nya mencolok, ya kalian bisa datengin kayak ke store pas lagi Lebaran atau Christmas sale. Itu pasti ada. Apalagi kalau kalian baru-baru ini yang nonton video ya sekarang ini di tahun 2020 ini, itu kemarin VaporMax tuh udah murah-murah banget. Iya. Tapi type 2 kalau nggak salah. Iya. Apalagi kalau kalian belinya di luar Indonesia, kayak website apa sih namanya dia? JD kayak gitu. Itu murah. VaporMax saya udah 1,1 bisa dapat. 1 juta. Free shipping juga kok. Iya. Terus VaporMax 3 lagi 1,1. Wah, ini minta sponsor JD. Racun nih gini-gini. Ini minta sponsornya JD ya kamu ya? Apa dong? JD? Halo JD, Fiskas. Oke guys, sekian aja episode kita dalam membahas Air Max Part 2 ini dari tahun 2000 hingga tahun sekarang. Semoga ini bisa membantu kalian untuk apa ya? Cari referensi sepatu Air Max, dan juga semoga informasi pasti bisa bermanfaat juga sih pasti buat kalian. Semoga bermanfaat. Oke, itu aja dari kita dalam episode Air Max Part 2 ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita di @fiskusbrother. Oke, we see you on the next video. Bye.